Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu struktur pasar, pasar oligopoli, dan penetapan harga. Sebelum kami membahas materi kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama atas nama Hadrianti, NIM 2019-00848, dan pemateri kedua yaitu Hilarius Adrian Tupansuban, NIM 2019-008-336. Pemateri ketiga Maria Patrickson Sapta, NIM 2019-008-329. Pemateri keempat Muhammad Dafa, NIM 2019-008-357. Pemateri kelima Laili Nur Khoriyah, NIM 2019-008-343. Dan pemateri terakhir Taufi Asrori, NIM 2019-008-323. Dan saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contoh dari pasar oligopoli terdapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli murni apabila produknya homogen, contohnya baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Dan oligopoli terdiferensiasi adalah apabila produknya terdiferensiasi, contoh mobil, rokok, sabun, dan deterjen. Selanjutnya, kelebihan pasar oligopoli terdapat 4 bagian. Yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Selain memiliki kelebihan, pasar oligopoli juga memiliki kekurangan, dan kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar atau biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar di bidang produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang keempat, adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Yang kelima, peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar. Yang keenam, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang. Selanjutnya, karakteristik pasar oligopoli. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Yang kedelapan,
Advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif. Yang ke-9, sulit dimasuki perusahaan baru. Yang ke-10, harga jual tidak mudah berubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya, Hilarius Hadrianto Pensuban. Oke, baik, terima kasih Mbak Yanti telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memajukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Hilarius Hadrianto Pensuban. NIM saya 2019-008-336. Saya akan membahas materi. Yang pertama, faktor yang mendorong terbentuknya pasar oligopoli. Adanya efisiensi skala besar, yang artinya perusahaan itu bergerak dalam bidang yang membutuhkan teknologi modal yang besar. Contohnya perusahaan dalam memproduksi mobil, semen. Yang kedua, adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Artinya struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetensi harga dan non-harga. Yang berikutnya, sumber terjadinya oligopoli. Sumber terjadinya oligopoli ini ada 7. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, dibutuhkan investasi modal besar. Yang kedua, proses produksi yang dipatenkan. Yang keempat, loyalitas merek. Yang kelima, mengendalikan bahan baku. Yang keenam, memberikan hak bisnis dan dari pemerintah. Yang tujuh, penentuan harga limit. Yang berikutnya, pengukuran oligopoli. Yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. Yang kedua, indeks Refindal. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaing sempurna. Yang berikutnya ada model Cournot. Diperkenalkan oleh ekonomi Perancis Augustin Cournot. Model Cournot menganggap ada keterkaitan antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Cournot ada 5 diantaranya. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Yang keempat, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Yang kelima, terdapat strategi behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Karakteristik model Cournot. Asumsi dasar model Cournot. Setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa optimasinya itu tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Diartikan bahwa perusahaan ini menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaing adalah tetap, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Pada slide ke-12 dapat kita lihat contoh dari model kurva reaksi Cournot. Oke, baik. Sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meti.
berbahagia, perkenalkan nama saya Maria Beatrix Sonsapta, NIM 2019 008329. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model kurva permintaan yang terpatah. Model kurva permintaan yang terpatah diperkenalkan oleh Paul Swayze yang meliputi jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. Yang kedua, jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, maka perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, MR akan diskontinuitas dan perusahaan oligopoli tidak akan menghubungkan harga ketika biaya marginal berubah. Atau bisa dilihat model kurva permintaan patah itu pada gambar. Yang berikut kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat kolusi, kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel terdiri dari dua, yaitu kartel berbagi pasar, memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Yang kedua, kartel terpusat, perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya, dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Teman-teman bisa melihat gambar grafiknya seperti di gambar. Yang berikut, kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penyesuaian pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan yang diakui pemimpin harga, pemimpin perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikutinya. Perusahaan barometrik itu perusahaan yang terbesar, dominan, atau perusahaan biaya terendah di industri. Sedangkan kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan oleh para pengikut. Sedangkan perusahaan pengikut itu mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan diberlakukan sebagai bersaing sempurna. Teman-teman bisa melihat gambar grafiknya seperti yang terdapat di slide. Yang berikut, implikasi efisiensi oligopoli. Seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC, sehingga laba dalam proses oligopolistik bisa tetap dan dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk ke pasar. Yang kedua, oligopolistik biasanya masih pada titik rendah kurva LAC mereka. Yang ketiga, biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisien perusahaan industri oligopoli. Ketika memproduksi barang terdiferensiasi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Yang berikut, saya Muhammad Dawade, NIM 2019 008357, mau melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, langsung saja. Model maksimasi penjualan. Yang pertama diperkenalkan oleh William Baumol. Kedua, rumusan dari model maksimasi penjualan adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Ketiga, penjualan atau total pendapatan (TR) akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Lalu caranya sales maximization model. Ini dia caranya. Lalu lanjut, perkembangan oligopolis global. Kesatu, terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar di dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Kedua, sektor yang sedang berkembang. Ini dia. Pertama, perbankan internasional. Kedua, industri hiburan.
dan komunikasi. Ketiga, produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersil. Lanjut, arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan atau lebih yang disebut jalan atau cara perusahaan diorganisasi, bergerak atau beroperasi dan merespon perubahan di pasar. Kedua, beberapa arsitektur perusahaan ideal. Contohnya, yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivasi lainnya. Kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Ketiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Keempat, perusahaan ideal mengkomunikasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Kelima, perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi atau real-time enterprise. Lanjut, perusahaan maya atau sering disebut bahasa Inggrisnya virtual corporation. Kesatu, jaringan kerja temporer, perusahaan independen pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Kedua, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. Kedua, jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. Ketiga, setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. Yang keempat, tujuan jaringan kerja harus jelas. Kelima, jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antara setiap perusahaan. Yang terakhir yaitu tentang relationship enterprise. Kesatu, relationship enterprise adalah jaringan perusahaan dan independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun menjadi pemimpin global di bidangnya. Kedua, relationship enterprise lebih bersifat jangka panjang, keterkaitan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Yang ketiga adalah contohnya, yaitu industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Hairiyah, NIM 2019 008343. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Penetapan harga markup. Jadi, markup sendiri adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Survei praktek bisnis menunjukkan bahwa praktek penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga yang paling luas dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan bisnis. Dalam pendekatan yang paling umum, dalam praktek penetapan harga markup, perusahaan-perusahaan mengestimasi biaya variabel rata-rata untuk mereka memproduksi dan memasarkan sebuah produk, menambahkan biaya umum, dan lalu menambahkan markup atau margin sebesar persentase tertentu untuk laba. Pengenaan biaya tidak langsung atau biaya umum biasanya ditentukan dengan mengalokasikan biaya-biaya ini di antara produk-produk perusahaan atas dasar biaya variabel rata-rata mereka. Markup atas biaya. Secara umum, markup atas biaya atau rumus biaya plus diketahui berdasarkan ekspresi. Jadi, rumus markup sama dengan harga dikurangi biaya dibagi dengan biaya.
Pembilang dalam ekspresi ini disebut margin laba. Memecahkan persamaan untuk mencari harga memberikan ekspresi yang menentukan harga dalam sistem penetapan harga biaya plus. Harga sama dengan biaya atau 1 ditambah markup atas biaya. Markup atas harga. Margin laba atau markup kadang-kadang dihitung sebagai persentase dari harga dan bukan dari biaya. Cara alternatif untuk mengekspresikan margin laba ini dapat diilustrasikan dengan rumus markup atas harga. Jadi, rumus markup atas harga sama dengan harga dikurangi biaya dibagi dengan harga. Seperti dalam rumus markup atas biaya, pembilang dalam rumus markup atas harga adalah margin laba, tetapi biaya diganti dengan harga dalam penyebut. Untuk mengkonversikan dari satu rumus markup ke rumus lainnya, cukup gunakan ekspresi berikut ini. Markup atas biaya sama dengan markup atas harga dibagi 1 dikurangi markup atas harga. Markup atas harga sama dengan markup atas biaya dibagi 1 ditambah markup atas biaya. Walaupun penggunaan rumus penetapan harga markup yang tidak sesuai akan mengaruh pada yang tidak keputusan manajerial optimal, perusahaan-perusahaan yang berhasil umumnya menerapkan metode ini dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan maksimisasi laba. Jadi, maksimisasi laba adalah menekankan pada pemanfaatan barang modal secara efisien. Maksimisasi laba yang perlu diperhatikan adalah laba jangka pendek atau laba jangka panjang. Yang kedua, jumlah laba atau tingkat laba. Tujuan maksimisasi laba diupayakan oleh manajemen karena tekanan yang diberikan kepada mereka oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan laba yang ditetapkan. Pada kenyataannya, penetapan harga markup dapat dipandang secara pendekatan umum yang efisien untuk menetapkan harga yang optimal. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Contoh diskriminasi harga adalah industri farmasi, penerbit buku pelajaran, dan lain-lain. Diskriminasi harga terdapat ketika kelompok pelanggan yang berbeda dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama, atau ketika perbedaan dalam harga tidak proporsional dengan perubahan dalam biaya untuk sebuah perusahaan dengan beberapa produk. Dengan kata lain, diskriminasi harga terjadi ketika harga produk perusahaan di pasar yang berbeda tidak berkaitan dengan perbedaan dalam biaya produksi dan distribusi. Diskriminasi harga banyak dipakai sekarang ini, terutama dengan barang-barang yang tidak mudah dipindahkan dari pasar dengan harga rendah ke pasar dengan harga tinggi. Ternyata, praktek ini seringkali dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Monopolis menaikkan harga jual produk mereka dan menurunkan jumlah penjualan mereka untuk meningkatkan keuntungan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mungkin bisa mendapatkan pasar untuk para pembeli yang berkeinginan kuat dan kehilangan pasar untuk pembeli yang enggan. Persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Dua kondisi diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Pertama, harus terdapat elastisitas harga dari permintaan yang berada di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu, kecuali elastisitas harga berbeda di antara berbagai bagian pasar. Yang kedua, perusahaan tersebut harus mampu mensegmentasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar dan mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda. Sekian presentasi dari saya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Asbawi, NIM 2019 008323. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama, yaitu perusahaan memperoleh jumlah maksimum yang rela dibayar oleh setiap pembeli untuk produknya. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua, yaitu merupakan jenis diskriminasi harga yang lebih sering diterapkan, melibatkan penetapan harga atas dasar jumlah yang dibeli. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu terjadi ketika sebuah perusahaan memisahkan pelanggan-pelanggannya ke dalam beberapa kelompok atau menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok. Selanjutnya, penetapan harga produk untuk produk berganda. Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi satu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka, dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Selanjutnya, keterkaitan permintaan. Keterkaitan permintaan timbul karena persaingan atau sifat saling melengkapi di antara berbagai produk perusahaan. Analisis keterkaitan permintaan. Keterkaitan permintaan mempengaruhi keputusan harga melalui pengaruh mereka terhadap pendapatan marginal. Yang selanjutnya, keterkaitan produksi. Sama seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan, produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi. Beberapa produk dapat diproduksi bersama-sama dalam rasio yang tetap atau dalam proporsi yang dapat divariasikan. Produk-produk dapat bersaing satu sama lain dalam merebut sumber daya perusahaan, seperti dalam kasus produk-produk alternatif, atau produk-produk itu dapat pula saling melengkapi. Yang selanjutnya, penetapan harga dalam pasar yang mapan. Yang pertama, price positioning. Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Penelitian pasar yang dilakukan dengan cermat akan bermanfaat bagi perusahaan dalam menunjukkan harga-harga reservasi untuk produk tertentu dan untuk setiap ciri yang tercakup atau tidak dalam produk tersebut. Yang kedua, strategi harga produk lain. Pendekatan ini memilih markup berdasarkan estimasi elastisitas harga permintaan yang secara implisit mengasumsikan bahwa permintaan akan setiap item pada lini produk tidak tergantung permintaan setiap item lain dalam lini produk itu. Yang ketiga, penentuan harga untuk menduga kualitas. Penentuan harga sebuah produk yang lebih tinggi akan meyakinkan konsumen bahwa item itu berkualitas lebih tinggi dan menyebabkan penjualan serta laba lebih besar dibanding apabila produk itu dijual dengan harga lebih rendah. Yang keempat, penentuan harga produk dalam satu paket. Pembundelan produk adalah praktik penjualan satu atau lebih produk secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Penjualan secara paket akan meningkatkan laba yang ditempuh dengan cara menaikkan harga setiap produk apabila dijual terpisah dan menawarkan bundelan sebagai suatu paket dengan satu harga yang lebih rendah dari harga jual masing-masing komponen dalam bundelan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.